Kalau aku sih sebenarnya intinya ya, kita sebenarnya gini loh, di saham itu di market kan banyak banget tuh, ada lebih 700 kan. Aku cuma berpikir gini, lebih tepatnya, kadang kan kita mencari trading ya, kita melihat di market, contoh ya, yang lagi jalan tuh saham-saham kecil semua, lapis tiga, atau yang saham-saham yang kalau kita bilang gocap-gocap tuh, yang pada jalan. Kadang-kadang kan kita kepancing tuh, iya masuk ah, kayak gitu loh, kepancing trading. Niatnya apa? Niatnya cuman cari cari duit jajan doang, cuman ya istilahnya curi-curi doang, dikit-dikit lah, copet-copet. Tapi yang ada malah kita dijamret tuh, habis semua kayak gitu kan. Lebih tepatnya kepada gitu ya, aku pengalaman di market seperti itu. Jadi aku tipsnya cuma satu, kalau kita mau trading ya, kita mau cari emang stok untuk trade, usahakan ya, emang sih kita bilang kalau dalam trading kan fundamental bukan segalanya ya. Terkadang kan kita cuma lihat flow, oh ini saham yang flownya besar di mana, flownya besar di mana. Itu nggak selamanya lihat fundamental, tetapi kalau kita trade dan kita bermain di saham yang fundamental bagus, at least kita nyangkut hari ini ya. Tapi kita nggak, kita bisa tidur tenang gitu loh. Hati nggak duk-duk-duk gitu loh. Apalagi kan ada kan tipikal orang yang jantungan tuh nggak bisa tidur malam-malam dia. Aku tuh lebih tepatnya aku trade, aku lebih bagus ya. Saran aku cari barang emang trading yang fundamentalnya bagus. At least itu barang, tahulah fundamentalnya bagus dan lebih tepatnya sih, ini sih di pola pola sahamnya sih lebih tepatnya. Ada kan contoh ya, kalau kayak contoh sekarang, kita lihat flow market. Contohnya ini tahun ini ya, ini orang kan lagi heboh-heboh kan ngehits di sektor komoditi tuh, komoditi di sektor energi ya. Oke lah, kita kita jadi orang yang ikut followers aja. Kalau emang flow-nya lagi besar di komoditi ya udah kita trade komoditi. Kalaupun kita nyangkut kan ada masanya kan dia pasti balik kembali karena flow-nya kan dia yang masih kuat gitu loh. Kalau kita main saham yang lagi nggak jalan, ibarat nyangkut, bingung besok keluarnya gimana gitu loh. Terus yang kedua juga ya itu, yang tetap manajemen risiko juga sih, meskipun main di barang-barang yang fundamental bagus ya tetap juga kita manajemen risiko, dengan tujuan ya kalaupun dia turun ya kita bisa nangkap lebih di bawah. Tapi intinya kalau kita cut, yang penting kita tahu fundamentalnya bagus, jangan kayak biasanya kan kadang-kadang kita itu, orangnya traumatik ya, pakai perasaan. Contohnya, ini aku lost nih di saham Adaro. Oh, aku nggak mau lagi lihat saham Adaro. Tutup. Sering Kalau perlu banget. nggak usah bahas tentang itu. Kadang-kadang kan kita orangnya pakai perasaan gitu. Kalau aku jangan sih, justru kalau emang aku ada loss. Contoh, aku kemarin main di Goto ya. Aku cerita ya, aku main di Goto. Itu aku main waktu itu di IPO 340. Waktu itu aku lihat kondisi tidak memungkinkan. Aku cut loh. Aku cut itu waktu itu di 320. Aku cut, tapi jangan salah, waktu turun di bawah aku nangkap loh kembali. Jadi ibarat jangan kayak maksudnya kita kayak hopeless gitu. Oh aku udah rugi di tutup gak usah dilihat ya. Enggak juga. Kita mengalah rugi kecil untuk menghindari kerugian besar Benar. gitu. Kita rugi kecil kan, tapi jangan kita, apa ya namanya, trauma. Jangan kita tinggalkan. Kita tetap lihat kapan kita tunggu momentum bagus. Kita kembali di situ. Kenapa enggak gitu loh. Setuju Ci. Jadi tadi kita jangan sensi ya sama satu saham. Biasa kan kecenderungannya begitu nih. Kita pernah cut loss di saham apa, kita hindari karena ada trauma ya. Nah, tadi jadi Iya. kita cari yang fundamental bagus. Nah, tapi kalau Cistef, kalau misalnya fundamentalnya bagus nih, nah ketika dia turun, apakah kita lebih susah Ci untuk kayak, oh sebenarnya kita harus cut loss, tapi karena justifikasinya adalah karena dia fundamental bagus, ya udah deh, aku jadiin dia, aku simpen dulu deh di Porto gitu. Apakah itu nanti jadi gitu, jadi niatnya awalnya mau trading, tapi nanti invest gitu Ci? Sebenarnya nggak masalah, sebenarnya gini loh, sebenarnya tergantung sih, sebenarnya kalau aku sih tergantung ini, kekuatan setiap orang ya, kekuatan uang gitu loh. Bukan aku merendahkan orang yang uang kecil, tapi gini, kita kan tahu batas. Misalnya aku tahu, oh aku maksimal cuma 1 miliar gitu loh. Terus aku lihat posisinya, oh ini sekarang posisinya aku masih cash semua lah. Ibaratnya aku masih full cash, jadi nggak masalah dong kalau aku ada satu barang aku nyangkut aku simpan, at least fundamental bagus. Besok lusa kan kalau emang agak turun-turun kan aku masih punya peluru untuk beli. Kenapa enggak gitu loh. Karena tidak setiap orang ya, ini kita cerita yang cut loss ya, tidak setiap orang bisa bermain dalam mode cut loss, toleransi kerugian. Karena beberapa customerku, aku sharing ya, itu kita emang masuk ya di saham, tetapi tidak ada yang mau cut loss loh. Karena kenapa? Mereka ngomong gini, aku kan
anggap ini kayak aku beli ini barang bagus loh. Kalau turun ya udah, aku suntik lagi gitu loh. Kan ini barangnya bagus ya, kita nggak salahkan juga sih. Sebenarnya kalau kita kan orang trader kan udah lihat biasa naik turun ya, kalau turun ya kita aman posisi. Tapi kalau orang tipikal, tidak semua orang bisa tipikal cut loss, emang dia tipikal investasi atau emang dia masih punya peluru lebih, nggak apa-apa. Kalau kayak kita contoh, aku trading uangku 200 juta, untuk udah mentok itu barangnya. Kalau aku nggak cut kan gini, bukan masalah mau atau tidak cut. Kalau aku nggak cut, aku jadikan tabungan, besok lusa ada peluang yang bagus, aku kan hilang kan nggak punya uang lagi, mau beli pakai apa coba. Jadi aku sebenarnya aku lebih kepada kalau emang orang udah uangnya udah maksimal di situ, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya nggak, janganlah jadikan tabungan, lebih bagus kita cut. Untuk apa? Kita kumpul peluru, kumpul power, jadi besok lusa ada peluang baru, kita bisa nangkap peluang yang lebih besar gitu loh, rugi untuk untung gitu. Kalau kalau tipikal orang yang masih punya peluru banyak dan emang dia trading kan, cuman kan biasa orang tipikal trading gini loh, ada orang yang tipikal all in, ngerti nggak all in? All Iya. in itu satu kali input all semua gitu. Ada orang tipikal yang cicil, maksudnya 10% gitu loh. Kalau kamu tipikal all in, jangan deh, harus harus kalau tipikal all in, bukan aku bilang jelek ya, tapi kalau tipikal all in harus memang tentukan batas toleransi kerugian. Kenapa? Karena kalau emang dia turun-turun gitu yang aku bilang tadi, udah 50% kamu untuk kembaliin ke portofolio awal susah, berat. Kalau 50% ya mungkin, kalau udah sisa 20% coba kamu mau kembaliin ke 100 kan berat. Kalau ibarat kita, aku sih tipe kalau orang yang realistis dalam arti ya emang aku bermain contoh ya di saham A. Kalau emang berat, kenapa enggak aku pindah ke tempat lain loh? Aku rugi dikit untuk untung. Kenapa enggak gitu? Iya. Tapi ya tidak semua orang yang berpikir sama gitu loh. Tergantung ya manajemen risiko setiap orang gitu. Itu juga tergantung seiring pengalaman ya. Kalau di capital market emang kelihatan nih Cistevi udah pengalamannya udah lama banget nih ya. Tergantung nih kalau misalnya kita udah apa ya, apa yang paling penting itu kita punya peluru lah ya, Ci. Tergantung juga, Iya, tergantung juga kita gimana, kita udah menemukan jati diri belum nih di capital market nih. Kita jati diri kita apakah kita mau trading, ya kita trading aja. Aku juga punya temen nih, kalau trading ini 1-2% loss dia tetap disiplin cut loss gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya niatnya emang mau untuk swing, untuk whole mingguan atau bulan yang tahunan, nah itu bisa juga. Nah, kalau itu, kalau misalnya sahamnya turun, itu malah dilihatnya sebagai kesempatan ya, Ci, ya. iya, Nambah posisi. Oke. Nah, aku pengen nanya dong sama Ci Stevi nih. Kalau Ci Stevi biasa screening sahamnya gimana? Kalau Ci Stevi kan lebih trading ya, Ci. Nah, untuk iya. hari cara screeningnya gimana sih untuk dapat saham yang teknikalnya oke gitu? Mungkin bisa share nih ke teman-teman ilmunya. Gini, ini kan ada tipikal trading itu ada dua ya, ada yang trade harian ya, yang Ya. one day trade ya, beli pagi jual sore, ada juga yang swing trade. Swing trade itu kan lihat itu saham yang emang udah turun sekian ya, udah memang istilahnya udah mau reversal ya, itu beli ya, tergantung. Kalau aku lihatnya kalau di trading trading desk ya, yang untuk beli harian ya, itu biasanya aku lihat dari top 20 di top value. Top value, top value. Jadi 20 saham dengan nilai transaksi terbesar. Itu biasanya aku lihat sih di situ. Atau aku lihat itu di flow. Flow itu bisa lihat foreign inflow, kan itu kelihatan. Misalnya saham apa, contoh saham, aku ketik sahamnya. Itu ada foreign ya, foreign. Aku biasanya ikut foreign sih. Foreign, oh ini foreign flow ini besar banget ya, masih pagi gitu loh. Aku biasanya ikut. Itu untuk pemilihan saham. Terus atau aku lihat di apa ya, sektoral, lebih tepat sektoral. Sektoral itu misalnya contoh nih pagi-pagi nih yang jalan terus ya dari pagi ya, saham-saham properti. Ya aku lihat, oh ya berarti properti yang bagus tuh. Aku screenin aja yang saham properti, nanti lihat aja misalnya yang properti misalnya contoh ya ada yang bagus-bagus, contoh yang besar-besar ya biasa SMRA, BSDE kayak gitu aja. Atau aku lihat, oh yang lagi jalan ini sektor
komoditi batu bara. Aku belinya di situ, screeningnya di situ. Kalau ibarat swing trade itu biasanya sih emang nggak semua saham ya, karena swing trade itu agak-agak sedikit bagus ya, haucuan ya, bagus untungnya. Tetapi jangan salah loh, kalau meleset ya, ruginya lebih banyak. Karena kan swing trade itu kan dia itu baru mau reversal, baru mau naik, tetapi kan belum belum pasti kan, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Biasanya aku sih ya itu yang biasanya yang kita tipikal swing trade itu yang harus ini apa pakai ini toleransi loss, misalnya oh aku 3% out gitu loh. Aku biasanya kalau swing trade itu aku lihat itu dari support, misalnya contoh aku main contoh misalnya saham ACES contoh ya, support di 970. Ini udah berapa lama? Kayaknya udah 2 hari, 3 hari udah ketahan di situ supportnya, udah nggak turun-turun ya kelihatannya. Terus aku lihat yang jual, oh kayaknya orang udah mulai akumulasi tuh, udah nggak distribusi. Oh, terus itu, jadi aku bilang oh menarik lah, biasa dibeli gitu. Jadi emang kan harganya masih murah, tetapi emang belum belum confirm 100%, bisa jadi benar, bisa jadi enggak, ya itu. Biasanya sih gitu aja sih cara pemilihannya. Jadi kuncinya itu dalam mengambil posisi yang tepat ya. Jadi Cici bisa tahu dari tadi Cistevi itu dari top down analisis nih, lihat flow-nya di mana, lagi rame, sektor apa dulu. Nah, habis itu baru mengerucut lagi ya ke saham-saham Iya, tertentunya dengan yang fundamentalnya bagus ya kalau bisa ya untuk di trading kan. iya, Terus menentukan titik-titik entry di support yang mana nih, di support yang mana, karena menentukan support itu kan sebagai lantai ya Ci ya. Jadi kalau kita udah tahu oh iya. ini ketika di titik ini dia itu gagal untuk turun lebih dalam lagi, jadi kita udah tahu oh berarti ini adalah ya aman, support yang aman gitu untuk kita entry. Jadi kita juga nggak gitu deg-degan ketika kita pegang posisi ya Ci ya. Iya, betul. Nah, kalau Cici lebih tipe yang buy on weakness atau buy on breakout nih, Ci? Kalau untuk sekarang market sekarang kan lagi volatile ya, Ci? Tergantung sih sektornya ya. Kalau kalau aku sih lebih suka buy on weakness ya. Weakness. Tergantung sektornya ya. Ada kan sektor yang suka PHP itu, contohnya konstruksi ya. Kalau kamu Ah, masuk di sektor properti konstruksi, itu buy on break. Karena kalau buy on weakness ya emang sih dapat murah, tetapi murah iya. untuk hari ini belum tentu murah untuk besok-besok. Tergantung sih sebenarnya, lebih tepatnya ya tergantung posisi. Kalau contoh kamu nggak punya barang ya, baru mau masuk, nggak apa-apa buy on weakness. Aku sih biasa kalau nggak punya barang, aku buy on weakness. Tes tes drive dulu. Tapi kalau emang kamu udah punya barang nyangkut, ibarat ya, punya barang nyangkut dan mau average lagi, itu harus buy on break, nggak boleh buy on weakness. Mm-mm. Gitu. Betul. Karena jadi itu tergantung ciri-ciri dari sektor tertentu ya. Kalau kita lihat nih, tadi kan sektor properti nih yang lumayan laggard ya. Ketika dia naik sehari, dia bisa turunnya berminggu-minggu gitu. Nah, itu Iya, secara fundamental bagus. Mungkin kita tes air dulu ya, nggak usah langsung masuk. iya. Kita jadi diam. Nah, kalau sebaliknya nih sektor transportasi kita lihat minggu ini itu naik terus kan ya, yang saham-saham transportasi itu all time high terus. Nah, menurut Cici bijak nggak sih untuk kita masih untuk mengejar saham-saham itu, kayak oh ini baru breakout terus nih, breakout terus. Menurut Cici itu wise nggak untuk kita masuk untuk trading gitu? Aku sih kalau emang lihat peluang ya, kalau kita ibarat kita trading ya, trading ya tergantung sih setiap orang ya, manajemen resikonya beda-beda. Kalau emang untuk trading aja, lihat ada peluang ya nggak apa-apa. Tapi ingat manajemen risiko, misalnya sekian persen. Karena kenapa? Kita kan bermain di harga saham yang nggak wajar ya. Bukan berarti soalnya kan kita, aku sih lebih pada fleksibel ya. Mm-mm. Fleksibel itu ngikut ngikut arus gitu loh. Meskipun aku tipikal orang yang nggak yang lebih masuk yang fundamental bagus, tetapi kalau emang kondisi memungkinkan untuk trade, ini kan untuk trade ya, kenapa enggak gitu. Cuman ingat kalau kita main yang seperti itu ya itu, biasanya sih nasabahku beli barang gitu ya untuk simpan ya, yang oh yang kayaknya masih masih kuat naik naik ya, tapi mereka itu pakaikan batas cut ya.
Misalnya contoh aku beli SMDR contoh kemarin di harga 1.000 ya. Ini kan naik terus di harga 3.000, nggak apa-apa, simpan aja. Tapi biasanya mereka pakai batas cut itu 5-10% dari modal. Jadi kalau emang dia naik, misalnya 1.200 ya nggak apa-apa, simpan aja. Naik 1.500 simpan. Emang tipikal investasi. Kenapa? Karena kan trennya masih kuat untuk naik. Tapi begitu dia turun kan, toleransi kerugian misalnya dia 5 atau 10% dari modal, jadi begitu dia udah capai ke modal atau udah di bawah 5%, toleransi kerugian baru di-cut. Itu sih caranya. Oh, oke. Jadi itu ada istilahnya namanya trailing stop ya, Ci ya. Jadi Ya, ya overall trennya masih uptrend, it's okay kita ikutin, tapi kita juga harus tetap waspada nih ketika dia udah mulai ada pembalikan arah, kita harus gercep, nggak boleh pakai hati ya, ya, harus ya, langsung betul. pin cut loss-nya. Oke. Mm-mm. Nah, terus nih, ini ada pertanyaan nih, beberapa pertanyaan dari temen kita nih, dari Nemdes Panli. Nah, dia bilang relate banget, ngerasain banget nih, Ci, karena cut loss-nya sudah dalam banget, gak kuat cut loss. Ada caranya nggak supaya rela cut loss gitu? Kayaknya nih teman-teman banyak nih kayak yang pernah ngalamin ketika cut loss itu, aduh sakit, tapi aduh udah terlalu dalam jadi nggak rela gitu, Hmm. Ci. Kalau aku ya pengalaman ya, aku juga sempat mengalami hal yang sama ya. Kadang-kadang kan kita kan pikirkan pakai perasaan ya, apalagi cewek kan pakai perasaan. Aduh, nanti aku cut, contoh kan, aku cut di sini, nanti dia mantul gimana tuh gitu. Kalau aku sih lebih tepatnya anggaplah itu sebagai harga ya, harga dari pembelajaran gitu loh. Kenapa? Karena kalau ibarat gini loh, kamu masuk barang yang downtrend, kamu nggak bakal tahu jurangnya tuh sampai mana gitu loh. At least kamu beli sekarang harga 1.000 ya, ini udah turun, anggaplah udah 500. Kamu bilang, aku hold aja, naik. Iya, kalau naik, kalau dia ke 50 perak gimana? Iya benar. Kita nggak Jadi ibarat kalau aku sih anggaplah aja ya. Kalau aku ya memang mau cut ya cut aja. Anggaplah itu sebagai pembelajaran ya, kita belajar ya, merelakan. Terus aku kemarin tips and triknya kemarin ada customerku juga sama sih, yang model seperti itu. Aku bilang gini, sebenarnya sih ada dua cara ya untuk mengembalikan loss ya. Ini sebenarnya ceritanya sih sebenarnya satu aja sih. Kalau aku cut, aku mau masuk saham apa yang bisa mengcover kembali modalku gitu loh. Lebih tepatnya gitu. Aku uang 10 juta, aku udah loss 50%, udah sisa 5 juta nih. Aku mau kembaliin ke 10 juta, aku bisa main di saham apa ya untuk kembaliin. Itu lebih tepatnya ya. Kita harus berpikir di situ ya. Aku berpikir ya nggak apa-apa, sisa 5 juta dibanding sisa 1 juta, gimana?